Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi didesak mundur dari jabatannya sebagai buntut dibobolnya Pusat Data Nasional sementara di Surabaya. Bukan Menkominfo, justru anak buahnya lah Semi Pangarepan yang mengundurkan diri dari jabatan Dirjen Aptika Kominfo per hari ini. Kegagalan pemerintah melindungi data nasional yang merupakan aset penting sebuah bangsa adalah bencana besar. Meski kelompok hacker yang dinamai Brain Chipper mengklaim telah memberikan secara cuma-cuma kunci enkripsi data nasional yang disandra, pemerintah tentu masih tidak bisa bernafas lega. Bagaimanakah menyelesaikan krisis nasional yang disebabkan kebodohan? Apakah pihak yang paling bertanggung jawab harus dikenai sanksi berat atau setidaknya mundurlah dari jabatannya sebagai tanggung jawab moral? Inilah kontroversi selengkapnya. Data dibobol adalah maut. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ada 210 tadi, rinciannya banyak sekali dan tapi yang paling berdampak adalah layanannya imigrasi ya, karena itu langsung pada masyarakat. Bulan April kita menyurati ya, Kominfo ya, untuk kita meminta di backup. Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di Pusdakin. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Pak Budi, hasil rapatnya gimana, Pak? Ayo, mana? Pelakunya udah ketahuan, Pak. Pelakunya sudah ketahuan, Pak. Ya, kemudian kita usahakan pemulihan. Dan nanti motifnya apa sih? Membalikan. Ini kalau dari pedanya, Pak. Gimana, Pak? Per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Iya, pemirsa, bukan iparku adalah maut. Kami akan membahas soal data dibobol adalah maut kali ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI, Mas Dev Laksono. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum. Mbak Nenden, selamat malam. Selamat malam. Juga ada Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, Pak Pratama Persada. Pak Pratama, terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada Founder Kedai Kopi, Mas Hensat Henry Satrio. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Dan Sylvia. kami dalam kesempatan ini pemirsa menghadirkan seorang hacker atau seorang peretas. Kita sebut saja Mr. F. Selamat malam Mr. F. Sudah boleh dibuka topengnya supaya bisa bernafas lega ya. Oke, terima kasih sudah bersedia tampil di sini Mr. F, atau saya panggilnya Mas F ya. Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Mas F, kita tahan dulu. Saya akan mulai dulu dari Mas Dev karena kejadian yang kita bisa lihat hari ini adalah Dirjen Aptika Pak Semi Pangarep mengundurkan diri. Apakah itu sudah sepantasnya, Mas Dev? Jadi gini, pertama ini menunjukkan tanggung jawab moralitas beliau. Dia tunjukkan bahwa dia seorang jantan lah. Bahwa dia lihat bahwa ini dia gagal dan dia tanggung jawabnya dia mundur dari posisi dia. Itu yang harus kita apresiasi. Sudah sepantasnya berarti? Saya nggak bisa bilang sepantas apa tidak. Tapi saya appreciate keberanian beliau untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, akan tetapi bukan berarti selesai di sini saja. Ya. Karena apa? Karena yang sekarang harus kita selesaikan itu adalah persoalan ini kan belum selesai. Ya, ini apakah data ini sudah benar-benar fully recover? Apakah kunci yang katanya diberikan itu benar dan bisa dibuka semua encryption-nya? Ini yang lebih penting gitu ya. Nah, ini yang harus kita fokuskan ini adalah merecover data tersebut, membuka encryption-nya, dan juga lalu memperbaiki sistem pengamanannya, dan mencari leak-nya itu dari mana? Apakah dari internal atau dari eksternal? Apakah ini permainan ordal atau memang ini adalah ya kalau kata Ibu Ketua saya adalah kebodohan ya, tapi ya atau keteledoran lah daripada para pengelola data yang diserahkan, yang diberikan undang-undang, ya undang-undang udah kita buat undang-undang ITE, undang-undang PDP, ya, tapi urunannya belum selesai.
Nah, lalu kalau anggaran kemarin saya sampaikan juga di waktu rapat komisi dari TA tahun anggaran 2019, 2020 sampai dengan hari ini 2024. Untuk Kominfo saja sudah lebih dari 100 triliun. Lalu dari BSSN juga ada berapa triliun, belum lagi PDN PLN-nya. Sebelum kita bahas lebih jauh soal ini nih Mas Dev, tapi yang penting satu, mundurnya Pak Semi ini oke lah patut kita apresiasi, tapi masalah tidak cukup sampai di situ saja, tidak selesai begitu saja. Coba kita simak dulu ya pernyataan selengkapnya dari Pak Semi, alasan beliau ini mundur apa? Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Mas Hensat, Dirjen Aptikanya mundur, menterinya perlu tidak? Ya tadi kalau kita dengar kata-kata Pak Semi kan dia ingin melindungi menterinya justru. Kata-kata yang mana? Dia tadi mengatakan bahwa ini berhenti di saya. Selesai sampai di saya. Nah, selesai sampai di saya. Sehingga dia nampak sekali secara politik juga ingin melindungi Mas Budi Ari sebagai menterinya. Jadi kalau kemudian kita ingin melindungi atau dalam tanda kutip dikorbankan? Ya saya nggak pengen bilang begitu karena nanti kan tidak sesuai dengan apa kata-kata Pak Dev tadi ya yang kita harus mengapresiasi gitu. Jadi keberanian Semi saya harus akui bahwa dia berdiri di sini saat ini sebagai orang bebas, bukan lagi dirjen yang seharusnya bisa jadi narasumber utama. Sudah kami coba undang sebetulnya. Nah itu dia, maksud saya bukan. Tapi sebenarnya butuh waktu. Bukan narasumber utama di sini saja, tapi narasumber untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya yakin dia tahu tuh masalahnya di mana. Ada di atasannya dia kah? Ada di bawahnya dia kah? Ada yang di samping saya kah? Atau yang di luar sana? Kalau gitu. menurut versi Pak Semi kan cukup selesai sampai di saya. Ya. Menurut Mas Hensat selesai sampai di Pak Semi tidak? Atau harus ada lagi di atasnya? Ya harus ada di atasnya lah. Kan ini kalau saya tidak salah proses PDN ini kan dimulai 2018 kalau saya nggak salah. Tapi itu belum berhasil selesai sampai 2021, 2022. Sampai akhirnya saat ini seperti ada warning. Nah tadi kita pada saat off air kan bertanya-tanya gitu. Ini apa sih warning apa sih? Karena pemerintah kita ini lucunya adalah pada saat kita diserang minta pemakluman dari rakyat. Apa itu pemaklumannya? Negara lain juga diserang loh. Kita mending nih, cuma sedikit. Itu kan seperti meminta pemakluman gitu. Ada kata alhamdulillah ya. Bahkan pada saat rapat dengan Komisi 1 betul, DPR. itu yang saya tidak mengerti. Harusnya kan dia minta maaf gitu. Semi menurut saya jantan. Saya minta maaf nih. Ini harusnya. Yang tidak minta maaf tidak jantan? Belum. Enggak, ragu-ragu ngomong tidak, jadinya belum. Ya, karena kenapa saya bilang belum? Ini masalahnya dia ngerti nggak kalau itu salah dia? Yang tadi belum mundur itu, yang tidak minta maaf itu, dia paham nggak sih? Maksudnya siapa? Dia ngerti nggak sih itu kalau itu salah dia gitu? Karena begitu dia mengucapkan, yang dia ucapkan adalah permintaan pemakluman dari rakyat Indonesia, dia itu kan seperti mengatakan, itu bukan salah gua bro, itu bukan salah saya loh. Jadi ini tuh kita tuh jadi korban aja. Lihat aja negara-negara lain juga diserang. Kan aneh ya. Kan kita bisa dong nggak diserang, kenapa kemudian kita minta pemakluman gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita telisik dan mudah-mudahan Pak Semi setelah mundur sebagai rakyat biasa, dia bisa menjadi narasumber utama untuk membongkar permasalahan ini. Kita tunggu. Bukan hanya perlu ditelisik, Mas Hensat, dari Mbak Nenden ini sudah mendorong malahan, sudah dituntut untuk mundur karena buat petisi Menkominfo untuk mundur. Sampai hari ini sudah berapa itu? Tadi pagi, tadi siang kita sambil buka ya petisi yang dibuat oleh SafeNet ini. Ada 23.000 penandatanganan. Sudah 23.000 penandatanganan. Ini dia. PDNS kena ransomware, Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi harus mundur. Ini adalah petisi yang dibuat oleh SafeNet, sudah 23 ribuan yang tanda tangan. Mbak Nenden, kenapa sih harus bikin petisi seperti ini? Ini sebetulnya salah satu respon ya, sebagai salah satu respon melihat bahwa tidak ada permintaan maaf dari negara, tidak ada tanggung jawab yang kemudian diupayakan oleh negara, sehingga kita lihat perlu ada tuntutan kepada negara untuk memang ada yang bertanggung jawab di situ. Nah, kami kemudian melihat bahwa PDN ini di bawah Kementerian Kominfo gitu ya, dan kita melihat memang yang akhirnya punya tanggung jawab lebih besar dalam konteks PDN ini adalah Menteri Kominfo-nya gitu ya. Dan kita lihat misalnya dari track record sebelum-sebelumnya
Sepertinya jabatan strategis Menkominfo ini tuh memang selalu bermasalah kalau kita lihat ya. Sebelumnya Budi Ari siapa misalnya? Johnny J. Plate, sekarang dia di mana gitu. Berarti kan memang ada sesuatu hal yang bermasalah dan perlu kita lihat lebih lanjut soal penunjukan siapa yang kemudian pantas untuk duduk di posisi strategis Harus sebagai dicari Menkominfo. siapa yang paling bertanggung jawab dan dari SafeNet menganggap itu adalah Menkominfo. Dan perlu atasnya juga perlu ditarget sebetulnya siapa sih yang kemudian memilih Budi Ari menjadi Menkominfo, itu juga Kan sesuatu kita yang tahu harus siapa yang memilih Budi Ari. betul. Berarti Mbak Nenden? secara tidak langsung Jokowi juga ikut andil dalam situasi PDNS ini gitu, karena dari dia menjabat kayaknya nggak pernah ada yang benar Menteri Kominfo gitu ya. Ini jujur aja gitu. Kita lihat dari track record sebelum-sebelumnya, sebelum Budi Ari, Johnny Plate, siapa lagi? Nggak ada kayaknya yang benar-benar membuat ekosistem digital di Indonesia itu benar-benar aman gitu ya, kemudian reliable dan memang bisa mensejahterakan warga gitu. Jadi mau gak mau sebetulnya kenapa kita cuma dorong Budi Ari ini simbolik sebetulnya. Tapi kan Presiden sudah bilang ya Mbak Nenden kalau kejahatan siber ini terjadi di mana-mana, bukan hanya Indonesia. Ya itu tadi pemakluman itu aja kan. Nah, Anda itu juga betul. melihatnya itu Presiden lagi minta Itu pemakluman. pengertian yang agak salah itu menurut saya. Yang mana tuh Pak Pratama? Beliau mengatakan bahwa serangan cyber terjadi di semua negara. Iya. Iya memang benar gitu. Dan kita, Mas Hensat, kita nggak bisa nahan serangan cyber Betul. itu. Ya. Di Indonesia di 2023 ada 400 juta lebih anomali serangan traffic. Tetapi yang jadi masalah adalah bedanya kita dengan negara yang ada di luar sana. Mereka ketika kena insiden cyber diserang. Recovery-nya cepat, pemulihannya cepat gitu, sehingga dampaknya itu tidak terasa untuk rakyat. Di sini begitu diserang kita bingung mau ngapain, kita nggak ngerti langkah apa yang harus dilakukan, kita nggak tahu langkah mitigasi apa yang harus diperbuat begitu. Jadi derajat kebodohannya agak parah kita ya Pak. Lebih parah. Ya, artinya adalah kita berbicara masalah di sini ketahanan cyber gitu. Nah, ketahanan cyber itu bukan artinya bahwa kita bisa selalu menahan serangan hacker, enggak gitu. Karena serangan ini selalu datang. Memang tidak ada yang kebal ya, tidak ada yang kebal dari serangan hacker. Ya, bagaimana kita bisa melakukan respon yang cepat ketika terjadi serangan dan bagaimana kita bisa melakukan recovery yang cepat terhadap insiden yang terjadi di negara. Jadi jangan dimaklumi ya Pak. Gitu. Nggak boleh itu memaklumi kayak gitu. Dan lagi satu lagi tuh pemakluman masalah ini adalah PDNS gitu. Ketika ngomong ini kan hanya PDNS sementara gitu. Seolah-olah ini adalah ya sudahlah sementara nggak apa-apalah kalau diretas, tapi nanti yang aslinya nggak boleh gitu. Data yang ada di dalam PDN sementara ini semuanya data real, data yang digunakan, data permanen gitu. Semuanya data yang memang ada nilainya gitu. Jadi nggak boleh diacuhkan. Tapi gini, waktu pembuat undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, itu salah satu tarik-menariknya adalah pengelola data PDN ini. Di bawah siapa? Nah, Menkominfo yang saat itu ngotot minta di bawah Kominfo, di bawah Dirjen bahkan, selevel direktur. Kita ya di DPR mintanya dipisah, dikelola sendiri di bawah Presiden, jadi dibentuk lembaga baru. Nah, akan tetapi dengan waktu itu Presiden bilang katanya ingin penyederhanaan, perampingan pemerintahan. Kasus PDNS ini juga karena kan gara-gara mau penyederhanaan, mau menyatukan semua data ke dalam satu tempat sehingga melarang kementerian lembaga pemerintahan daerah memiliki sistem sendiri-sendiri. Jadi semuanya sehingga dijadikan satu ternyata nggak bisa jagain gitu. Nggak bisa jagain, makanya ada tuntutan. Malah dijebol. Jadi Makanya ada tuntutan. lebih gampang gitu ya. Menkominfonya mundur, tapi Mas Dev sendiri setuju kalau ini salah Menkominfo? Gini, saya nggak mau bilang salah siapa-siapa. Itu tentu tergantung Mas Pratama sama Mas Hensat aja ya. Nah, makanya tadi saya bilang belum kan. Gitu. Susah ya menjawab ya atau tidak? Mitra, karena mitra nih. Soalnya bukan masalah mitranya gitu. Kita kan menjadi objektif semaksimal mungkin gitu baik, kan. baik. Nah, akan tapi gini aja. Yang ingin kita perbaiki ini adalah sistem pengamanannya dan sistem tanggung jawabannya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Jadi jangan tiap kali ada kelola bilang loh, kita hanya menyediakan, kita hanya menjalankan, kita hanya menyiapkan, kita hanya mengawal. Begitu masalah semuanya saling lempar nunjuk. kesalahan, saling nunjuk. Tapi saya ingin menindaklanjuti soal petisi yang dibuat SafeNet itu. Ternyata ada tandingannya tuh, Mbak Nenden. Ada juga petisi yang dibuat dari teman-teman Projo ya. Boleh ditampilkan teman-teman. Petisi yang tandingan yang dibuat oleh teman-teman Projo. Intinya adalah membela Kominfo, membela. Jangan mundur lawan judi online. Nah ini juga saya nggak ngerti nih. Nah kenapa nggak ngerti? Mas Ya Hasan? kan, kenapa tiba-tiba ditarik ke judi online ya?
Kan Ini kan ada, iya, ada jadi saya teori cocok logi kalau ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Ya, gini. Kominfo yang sedang berperang melawan judi online, makanya muncullah isu Lah ini. dia kan bilang, ya oke, itu satu hipotesa ya. Tapi kan dia sendiri bilang, kita termasuk yang salah satu yang diserang loh. Negara-negara lain juga diserang. Negara lain perasaan nggak ngomongin judi online. Ini kok tiba-tiba di judi online, walaupun lain legal, Bos. walaupun enggak, saya apresiasi Pak Budi Ari melawan judi online. Tapi kalau kemudian memberantas judi online dijadikan alasan ternyata kita diserang ransomware, nah itu Pak Hacker sama Pak Permana nanti tolong jelaskan ke saya karena saya nggak melihat hubungan itu. Itu Korelasinya. kayak gimana sih? Kemarin kan Anda bilang bahwa Oke. bukan hanya kita loh yang diserang, negara-negara lain yang diserang. Apalagi tadi Pak Dev bilang kalau negara lain legal. Lah itu negara lain yang legal aja kok tiba-tiba diserang judi online. Oke. Kok kita judi Ini lagi online? terjadi Gimana perang sih? narasi berarti ya. Narasi untuk ya kayak tukang bajai aja. Apa tuh? Ngeles-ngeles. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa karena sudah hadir di sini Mr. F. Kita juga ingin tahu pendapat dari Mr. F yang merupakan seorang hacker melihat isu ini atau melihat peristiwa yang sedang terjadi ini. Menurut Mr. F ini apa sih? Betul-betul sebuah kebodohan atau dagelan? Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.